sangat mendesak kebutuhan akan perubahan. Kita semua, baik secara individu maupun kemasyarakatan, ingin hidup bahagia yang ditandai dengan ketentraman dan kedamaian. Namun kebahagiaan tidak akan terwujud atau akan terganggu jika bencana sosial menimpa kita. Allah menjanjikan kebahagiaan yang disertai dengan kesejahteraan jika kita semua tunduk patuh sambil bersyukur kepadanya. Tapi Allah sekaligus juga mengancam akan mencabut kebahagiaan kita jika kita berpaling darinya dan tidak bersyukur kepadanya. Allah memberikan contoh suatu negeri yang bernama Saba yang telah diberi kesejahteraan pada saat mereka patuh kepada Allah. Allah memberikan gambaran kesejahteraan mereka sebagai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada pada bangsa Saba tanda-tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka. Mereka memiliki 2 kebun, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu Allah mempersilahkan mereka, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, silahkan makan rizki dari Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri itu baldatun thayyibah, negerinya baik, wa rabbun ghafur, dan Tuhan pun mengampuni mereka. Ini diberikan oleh Allah kepada kaum Saba ketika mereka bersyukur kepada Allah. Tetapi Allah mencabut kesejahteraan mereka dalam sekejap saja setelah mereka berpaling darinya dan tidak bersyukur kepadanya. Mereka berpaling digambarkan oleh Allah, fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa athri wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, termasuk pohon asl dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Oleh karena itu, contoh negeri Saba ini hendaklah kita camkan dan kita jaga agar Allah tetap memberi kita kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup bermasyarakat. Kita jaga keimanan tetap ada di hati kita, dan kita melaksanakan keimanan itu dengan cara tunduk patuh kepada Allah. Kita lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Sekaligus kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita. Sambil memperhatikan sejarah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut, kita mencoba melihat keadaan negeri kita saat ini. Kita merasakan betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan subur tanahnya untuk berbagai macam tanaman sebagai sumber makanan kita.
Mudah-mudahan kita pandai bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang besar dari Allah ini. Namun, juga perlu kita menilai diri kita sendiri, apakah di antara kita ini lebih banyak yang bersyukur dan tunduk patuh kepada Allah, atau sebaliknya, lebih banyak di antara kita ini yang durhaka, tidak mensyukuri kenikmatan Allah. Introspeksi semacam ini perlu, karena Allah memberi kita informasi bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali penduduknya dalam keadaan durhaka. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Padahal di negeri kita, di Indonesia ini, bermacam-macam perilaku kejahatan dan durhaka sangat marak di mana-mana. Antara lain, durhaka yang ada di negeri kita, korupsi di berbagai sektor dan berbagai level, di berbagai bidang perdagangan, industri, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Di mana-mana ada korupsi, dan korupsi dilakukan oleh orang-orang di berbagai level, mulai dari yang tinggi sampai dengan yang paling rendah. Kalau di perusahaan itu juga sopir-sopir, buruh-buruh, bila ada kesempatan mereka itu juga melakukan korupsi. Apalagi yang ada di atas yang mempunyai kekuasaan, itu lebih marak lagi korupsi. Juga pemerasan, baik pemerasan yang dilakukan oleh oknum berseragam maupun lainnya. Pemerasan oleh orang-orang yang berseragam itu misalnya izin usaha yang semua persyaratannya sudah dilengkapi, termasuk pembayaran-pembayaran yang diperlukan, tapi masih tetap izin tidak dikeluarkan kalau belum ada sogokan. Ini pemerasan. Juga yang tidak berseragam, itu di mana-mana. Orang kalau mau mengangkut bahan-bahan makanan misalnya, mulai dari sawah sampai ke kota, itu juga banyak pemerasan-pemerasan, atau yang sering disebut pungutan liar. Perjudian juga marak, baik secara offline dan online. Bahkan mereka itu menawarkannya itu begitu agresif, sehingga kita seringkali menerima pesan, baik melalui SMS maupun melalui WA. Dan tempat-tempat maksiat itu juga berada di mana-mana, termasuk tempat-tempat untuk pelacuran dan untuk minum-minuman keras. Demikian juga angka kriminalitas itu sangat tinggi di negeri kita ini. Kita khawatir bahwa tingginya angka kejahatan bisa menyebabkan layaknya kita dihancurkan oleh Allah sebagai hukuman atau sebagai peringatan. Allah menyatakan kapan Allah itu menghancurkan suatu negeri. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami biarkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu. Jadi yang dibiarkan di sini adalah orang-orang yang hidup bermewah-mewah. Mereka seharusnya mentaati Allah, tetapi mereka bahkan sebaliknya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka suatu perkataan. Perkataan ini bisa diartikan vonis, ya, atau ketentuan dari kami, ketentuan untuk dihancurkan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau suatu negeri, suatu daerah, penduduknya itu banyak melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang
bergaya hidup mewah, itu mereka melakukan durhaka seenaknya sendiri. Siapa orang yang bergaya hidup mewah? Biasanya adalah orang yang punya duit banyak, pengusaha, bekerja sama dengan penguasa. Sehingga penguasa yang gajinya sebenarnya kecil, mereka bisa hidup bermewah-mewah karena mendapatkan upeti dari para pengusaha. Dan gejala ini kita saksikan di negeri kita. Ya. Nah, agar kita terhindar dari kehancuran sebagai akibat dari kedurhakaan kita sendiri, maka sangat mendesak kebutuhan kita akan perubahan. Perubahan dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Ya, meninggalkan kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Ini disebut hijrah. Ya. Hijrah dari kekafiran dan kedurhakaan menuju kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dan ini mesti dilakukan oleh orang-orang di seluruh negeri, atau setidak-tidaknya mayoritas dari penduduk suatu negeri. Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, kita perjuangkan agar semua atau sebagian besar dari bangsa kita ini beriman kepada Allah dan tunduk patuh taat kepada Allah. Kita hindari jangan sampai kita itu membangkang Allah. Kalau toh ada orang-orang yang membangkang, kita ingatkan, kita beri peringatan supaya kita sama-sama tunduk kepada Allah sehingga kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tidak dicabut. Ya, perubahan menuju kebaikan semacam ini yang pasti ditentang oleh orang-orang yang menikmati hasil kejahatan itu membutuhkan komitmen niat yang kuat, membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Jadi kalau kita ingin hijrah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik, pasti banyak orang yang menentang. Siapa yang menentang? Ya para pelaku kejahatan itu sendiri. Karena mereka justru menikmati maraknya kejahatan ini karena merekalah yang melakukan kejahatan, dan dari kejahatan itu mereka bisa mendapatkan kemakmuran. Misalnya perjudian itu tidak baik, suatu kejahatan. Tetapi mereka menikmati dari perjudian itu. Karena orang-orang yang berjudi itu, terutama para penyelenggaranya, itu memberikan upeti sehingga mereka tetap bisa berjalan meskipun peraturan dan undang-undang itu melarang itu. Oleh karena itu, kita kuatkan tekad kita untuk hijrah dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Nah, itu dibutuhkan niat yang kuat dan kerja keras. Rasulullah menyebutkan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah wa idza stunfirtum fanfiru. Setelah Makkah itu ditaklukkan sehingga tidak ada larangan bagi orang Islam untuk melakukan ibadah di Makkah, maka tidak ada lagi kewajiban pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, secara fisik tidak diperlukan lagi, tapi hakikat hijrah itu tetap wajib. Nah, hakikat hijrah itu apa? Jihadun wa niyah. Niat itu kita berkomitmen untuk menuju suatu tujuan, yaitu menggapai ridha Allah. Dan jihad itu kerja keras untuk mencapai tujuan tadi. Kalau kita berusaha keras untuk mencapai tujuan tadi, itu artinya kita tidak berhenti karena ada halangan, kita tidak berhenti karena ada problem, dan kita tidak belok kalaupun kita mendapatkan ancaman. Kalaupun misalnya kita menuju kepada kebaikan ini dihalang-halangi oleh orang, yang orang itu menghalang-halanginya dengan mengancam akan membunuh kita, maka kita harus siap untuk membela diri. Kalau mereka
menghalang-halanginya secara kelompok, maka kita juga menghadapinya secara kelompok. Kalau ada orang menghalang-halangi dengan menggunakan senjata atau ancaman secara kelompok, dan kita mempertahankan secara kelompok, berarti kita harus siap perang. Kalau memang ada tuntutan itu. Jadi jihad itu tidak harus dilakukan dengan perang, tapi dengan kegigihan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau terpaksa, baru kita melakukan perang. Maka Rasulullah menyebutnya fa'idhastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan untuk berangkat perang, maka berangkatlah. Jadi ini adalah yang terakhir, ya, last resort. Kalau kita berjuang untuk melaksanakan perintah Allah dihalang-halangi sampai kita diancam akan dibunuh, maka kita harus siap untuk membela diri. Kalau tidak ada ancaman itu, tentu tidak perlu kita itu berperang, tidak perlu kita memprovokasi. Ya. Kita lebih baik bertahan, kalau terpaksa baru kita melawan. Agar kita bisa melaksanakan perubahan di seluruh negeri, kita tidak cukup hanya mengubah kebiasaan diri sendiri, tapi kita juga harus mengajak seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan masyarakat di tingkat grassroots. Itu kita ajak semuanya. Kalau kita mengajak, berarti kita harus berdakwah. Berdakwah itu tidak harus dengan ceramah. Berdakwah yang paling bagus adalah dengan memberi contoh. Kalau kita berperilaku baik, orang-orang akan suka kepada kita. Dan orang-orang yang, kalau kita banyak disukai karena perilaku kita yang baik, maka diharapkan orang-orang lain itu akan meniru kita. Dakwah dengan memberi contoh semacam ini, itu lebih efektif daripada dakwah dengan ceramah. Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Karena kita dianggap sebagai umat yang terbaik, maka kita mesti merasa terpanggil untuk menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Allah menganjurkan kita demikian dengan firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yad'u wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian suatu umat, suatu kelompok yang mengajak-ajak kepada kebaikan dengan cara menganjurkan kepada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang baik dan mencegah kemungkaran. Jadi kita masing-masing dianjurkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu di lingkungan kita, dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya bisa mengajak kebaikan ini di lingkup keluarga kita sendiri, kita lakukan di keluarga. Kalau kita bisa atau mempunyai otoritas atau diberi kesempatan oleh masyarakat untuk mengajak-ajak kebaikan ini di lingkungan kelurahan, di lingkungan kota, atau di lingkungan masyarakat tertentu, maka kita mesti laksanakan. Oleh karena itu, kalau ada panggilan supaya kita mau melakukan ajakan semacam ini, kita jangan menolak, karena ini adalah kewajiban bagi kita. Begitu kita diminta misalnya, tolong dong berilah kami pencerahan, jangan pernah menolak, karena itu berarti kesempatan yang disodorkan oleh Allah untuk kita melaksanakan ayat ini. Kalau kita melakukan ini, Allah menyebutnya Allah menjanjikan kita akan beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun seringkali diartikan beruntung dan kadang-kadang diartikan menang. Nah, untuk melaksanakan perubahan dari kejahatan menuju kebaikan, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengikuti 3 cara.
yaitu dengan menggunakan otoritas. Yang kedua dengan menggunakan lisan bahasa, bisa bahasa lisan, bisa bahasa tulis, dan menggunakan sikap batin. Jadi ada 3 pendekatan. Pendekatan yang paling intens adalah dengan menggunakan otoritas. Misalnya, kalau kita menjadi gubernur misalnya, maka kita bisa melarang perjudian dengan satu surat saja, dengan satu lembaran dokumen yang bisa disebut peraturan daerah atau apa, kemudian kita tanda tangani, sudah efektif. Kita kerahkan petugas-petugas untuk mencegahnya. Itu menggunakan otoritas. Jadi jika kita memiliki otoritas, misalnya kita menjabat sebagai presiden, gubernur, kepala sekolah, direktur, atau orang tua, kita dianjurkan menggunakan otoritas yang kita miliki. Cara ini yang bisa dianggap sebagai cara dari atas ke bawah atau top down itu sangat efektif. Jadi kalau kita bisa mengambil otoritas itu, bisa memperoleh otoritas itu, misalnya kita mengambil kekuasaan atau memegang kekuasaan itu sebagai presiden misalnya, maka kalau kita menjadi presiden yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka impact-nya akan lebih efektif dibanding kalau kita menjadi individu-individu yang tidak mempunyai otoritas. Nah, ini yang paling efektif. Karena itu mencari otoritas yang tinggi dalam usaha mengubah keadaan buruk menjadi baik itu sangat penting. Ya. Jadi kalau misalnya ini sebentar lagi ada pemilu, kalau kita ingin memperoleh atau ingin dipilih untuk menjadi anggota DPR atau menjadi kepala daerah, maka jangan salah niat. Ya. Jangan salah niat. Kebanyakan orang maunya mempunyai wewenang, kemudian bisa memaksa-maksa orang untuk membayar atau untuk korupsi. Ya. Dan itu saat ini sangat umum. Karena apa? Karena untuk memperoleh jabatan itu dibutuhkan biaya yang tinggi. Dan itu sebenarnya berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, jabatan tidak boleh diminta. Jabatan itu diberi. Nah, pada saat itu yang memberi Rasulullah dipilih orang yang bisa menjaga amanah. Ada seorang sahabat yang minta jabatan oleh Rasulullah ditolak. Jadi jabatan itu bukan diminta tapi diberi. Tetapi budaya kita sekarang ini jabatan itu diminta dengan ikut kampanye, dengan membujuk orang, bahkan kadang-kadang dengan memberi sembako supaya dipilih. Nah, itu dari situ saja sudah ada kepentingan yang kira-kira itu tidak lillahi ta'ala. Oleh karena itu kita mesti pasang niat. Kalau di antara kita ada yang ingin dipilih oleh rakyat menjadi apapun, ya, anggota DPR atau kepala daerah, kita pasang niat karena Allah Ta'ala untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan untuk mencari kekayaan untuk diri sendiri atau untuk kelompok. Jika kita tidak memiliki otoritas yang bersifat instruktif, karena kalau kita punya otoritas itu biasanya kita bisa melakukan tindakan yang sifatnya instruktif atau koordinatif, mengkoordinasi begitu atas pelaku kejahatan. Kita bisa menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Usaha mengubah secara bahasa ini bisa dilakukan oleh anggota DPR terhadap pejabat eksekutif, karena anggota DPR itu kewajibannya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Antara lain, ya, salah satu dari 3 tugas utama dari DPR adalah mengawasi pekerjaan atau tugas-tugas eksekutif,
apakah dilaksanakan atau tidak. Misalnya lagi oleh penasehat terhadap pelaksana. Ya, biasanya di kalau di organisasi suka ada penasehat dengan berbagai nama. Apakah namanya itu majelis syuro atau penasehat atau staf ahli. Nah, itu kita gunakan untuk memberi nasihat yang baik. Atau kalau tidak punya otoritas yang formal begitu, antar teman. Jadi kita ketika berteman, kita sebenarnya punya otoritas juga, punya otoritas yang tidak tertulis. Otoritasnya apa? Sebenarnya otoritasnya itu saling menolong. Dengan saling menolong kita saling menasehati. Jadi bukan memarah-marahi teman yang sedang melanggar, tetapi kita menasehati karena kejahatan yang dilakukan oleh seorang teman itu bisa menyeret dia ke neraka, dan kita tidak ingin teman kita masuk neraka sebagaimana kita tidak ingin diri kita masuk ke neraka. Nah, jika kita tidak memiliki otoritas atau kemampuan memberi nasihat, kita harus setidak-tidaknya mengingkari kejahatan yang terjadi dengan sikap batin bahwa aku tidak ikut bertanggung jawab terhadap kejahatan itu. Nah, kalau tidak ikut bertanggung jawab, nggak usah nimbrung. Nah, jadi misalnya begini, kadang-kadang di kampung itu ada orang kumpul-kumpul, kadang-kadang di kantor RW atau kantor RT karena ada lampu dan ada lantai yang bisa dipakai, kemudian mereka main gaplek. Kalau mereka itu pakai taruhan, nah itu berarti kemungkaran. Nah, kita sebagai warga juga mesti menggunakan kemampuan kita. Kalau kita tidak punya jabatan, kita tidak bisa melarang secara otoritas. Jadi kalau kita kebetulan ketua RT-nya kita larang, dan misalnya lantai yang biasa dipakai kita pagari supaya tidak dipakai untuk berjudi, atau ya silakan main tetapi tanpa ada taruhan. Nah, kalau kita tetangga dan kita tidak berani memberi nasihat, ya kita menyingkir. Jangan kita itu lalu nonton. Kadang-kadang ya, warga yang lain itu nonton siapa nih yang paling pinter nih, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terus dia nonton tanpa memberi peringatan, itu sama dengan ridho, sama dengan rela, sama dengan menyetujui. Kalau sama dengan menyetujui, maka nonton itu dosanya sama dengan yang melakukannya. Kalau kita melihat ada korupsi yang dilakukan oleh teman-teman kita, kemudian kita malah senang melihat, wah dia makin kaya karena ada kesempatan untuk korupsi dan sebagainya. Bahkan kita ikut menikmati. Nah, itu sama dengan kita ridho atau kita rela dia melakukan itu. Kita akan sama dosanya dengan orang yang menjadi pelaku itu. Nah, Allah menyebutnya, ini hadis ini populer sekali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kata-kata yang dipakai di sini mengubah. Ya, oleh karena itu di judul saya memakai kata perubahan. Ya, jadi mengambil dari kata atau sabda Nabi ini, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Tangan ini bisa diartikan kekuasaan. Kekuasaan biasanya ada pada kita kalau kita punya otoritas. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa menggunakan otoritas, ya pakai lesan, pakai bahasa. Bahasa itu bisa tulis, bisa lesan, bahasa lesan, atau bahkan bisa dengan bahasa isyarat. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Nah, kalau dengan dua cara itu tidak mampu, tidak bisa kita lakukan, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hati.
mengingkari, tidak ikut bertanggung jawab, jangan ikut nonton. Wadzalika adhaful iman. Sikap yang ketiga ini adalah sikap keimanan yang paling lemah. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang kuat, kita gunakan lesan atau bahkan otoritas. Kalau kita tidak menggunakan otoritas atau lesan, tapi dengan hati, itu keimanan yang paling lemah. Jadi kalau tidak melakukan ketiga-tiganya, maka berarti bukannya iman lemah, imannya tidak ada. Ya? Namun perlu diingat bahwa ketika memperjuangkan perubahan menuju kebaikan, ya, ketika kita berjuang untuk perbaikan, ya, kita masing-masing mesti merumuskan tujuan dulu dengan benar. Jadi aku memberi peringatan ini tujuannya apa? Yakni hanya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan yang lain. Karena nilai perjuangan itu terletak pada tujuan. Melarang orang berjudi tujuannya apa? Kadang-kadang ada melarang begitu tujuannya supaya dikasih upeti. Nanti kalau orangnya itu memberi upeti, tidak digerebek, tidak dirazia. Jadi razia itu kan sebenarnya lahiriahnya itu melarang. Tapi kalau niatnya untuk pemerasan, dirazia. Kemudian kalau mereka ingin tetap bisa jalan, kasih duit. Jadi setiap saat, apa seminggu sekali, atau setiap hari, atau setiap bulan, itu memberi upeti kepada orang-orang yang mempunyai otoritas untuk melarangnya. Nah, dan ini sering terjadi begitu, ya. Dan kita menyaksikanlah ada pejabat yang mengakumulasi harta, entah harta itu untuk diri sendiri atau untuk kelompoknya, itu dengan cara seperti itu, melarang, lahiriahnya melarang, tapi di bawah atau secara diam-diam dia itu membiarkan kalau mereka sudah membayar. Nah, perjuangan itu akan bernilai tinggi jika tujuannya tinggi, dan sebaliknya perjuangan akan bernilai rendah jika tujuannya rendah. Kalau tujuannya untuk mencari ridha Allah, itu berarti nilainya tinggi. Tapi kalau mencegahnya itu dalam rangka mencari upeti, maka nilai dia adalah upeti yang haram itu. Ya. Dan tujuan itu penting, karena tujuan itu juga berfungsi untuk membimbing perilaku kita. Kalau kita mempunyai suatu tujuan, maka kita akan melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tujuan tadi. Kalau orang tidak punya tujuan, maka dia tidak punya ukuran mana yang boleh saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Dengan demikian, tujuan yang jelas itu bisa membimbing kita, membimbing untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita harus tinggalkan. Nah, tujuan dalam rangka mencari ridho Allah itu adalah tujuan yang paling tinggi. Dan itu harus dipertahankan secara terus-menerus. Dan kita tidak boleh berbelok karena tergoda oleh iming-iming apapun. Terbelok karena kadang ada juga misalnya seseorang yang asalnya berangkatnya karena Allah, kemudian ditawari, Pak, udahlah Pak, ini saya nanti setiap bulan saya store begini ini. Asalnya mungkin berangkatnya lillahi ta'ala, tapi karena ada setoran menjadi belok. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dan nilai perilaku seseorang itu bergantung pada niatnya. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Bergantung pada niatnya itu bisa dari nilainya, ya, nilainya tinggi atau rendah tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Kalau orang ahli fikih mengartikan amal itu perbuatan atau perilaku atau amal ibadah tidak sah kalau tidak disertai niat. Nah, itu kalau secara hukum.
Tapi secara umum nilai suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niati. Kasih contoh oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini contohnya hijrah. Dan kita membahas hijrah ini kebetulan ini adalah bulan Muharram, awal tahun Hijriyah. Nah, Hijriyah itu adalah momentum yang bagus sekali karena hijrahnya para nabi dan para sahabat itu adalah turning point, ya, titik balik yang semula mereka itu dihinakan, dipersekusi, kemudian mereka menjadi menang dan jaya sehingga mereka bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, maka hijrah itu penting. Nah, tergantung niatnya hijrah itu apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau seseorang itu hijrahnya itu tujuannya untuk mencari ridha Allah dan utusan dan ridha utusannya, maka hijrahnya dia itu bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Siapa yang hijrahnya itu dikarenakan kepentingan kekayaan yang dia peroleh atau keduniaan yang dia peroleh, atau karena wanita yang dia ingin menikahinya, maka nilai hijrahnya dia ya seperti itu. Kalau orang hijrah karena kepengen mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ya nilai hijrah dia itu ya harta itu. Atau kalau hijrahnya karena perempuan, ya nilainya itu. Tidak ada nilai di sisi Allah. Oleh karena itu, jangan lupa apapun yang kita lakukan, itu kita niati dengan baik, yaitu dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau kita dalam rangka mencari ridha Allah, maka tentu Allah akan memberi pahala kepada kita. Kemudian selama perjuangan untuk perubahan itu, kita mesti bersabar. Dalam arti tetap berpegang teguh pada ajaran Allah, tidak tergoda untuk melakukan penyimpangan, dan tidak terhenti karena halangan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Allah, tidak boleh melanggar ketentuan Allah. Jika kita bisa berdisiplin dalam berpegang teguh pada ajaran Allah semacam ini, maka rekadaya negatif dari pihak manapun tidak akan berpengaruh. Jadi kalau kita memperjuangkan kebaikan dan kita itu niatnya karena Allah, bukan karena apa-apa, maka posisi kita akan tangguh, akan kokoh, ya. Posisi kita akan kokoh, tidak mudah digoyahkan. Coba misalnya saya ini suka korupsi atau pernah korupsi, kemudian saya memperjuangkan diri untuk menjadi gubernur. Kemudian ada orang yang tahu, Arik saya itu pernah korupsi, terus dibuka kasusnya, gagallah saya untuk menjadi gubernur. Kenapa gagal? Salah saya sendiri, saya pernah melakukan korupsi. Nah, kalau kita mau berjuang, jangan pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jangan pernah kita ini korupsi, jangan pernah main perempuan dan sebagainya. Ya. Karena main perempuan itu juga bisa menjatuhkan kita. Ya. Kita ingat ada anggota DPR yang ketika mengadakan rapat, HP-nya itu ada gambar-gambar porno. Nah, ada wartawan foto yang ada di balkon, kamera mereka kan canggih, itu bisa di zoom, yang sekecil itu bisa kelihatan besar. Nah, terus orang itu jatuh, akhirnya dipecat dari keanggotaan DPR. Kenapa? Karena salah saya sendiri, dia pernah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, kalau kita mau berjuang, kita harus berusaha bersih, jangan sampai kita itu ternodai oleh pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita
bisa menjaga kebersihan dari pelanggaran-pelanggaran, itu namanya kita bertakwa. Jadi kita mesti bertakwa kalau berjuang, dan kita tangguh. Tangguh itu bahasa Arabnya sabar. Sabar itu tangguh dalam hal tetap berjuang, memperjuangkan kebenaran, dan tidak tergoda oleh iming-iming dari luar sehingga belok, dan juga pantang mundur meskipun ada masalah. Maju saja terus. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka Allah menjamin bahwa kita tidak akan bisa dijegal. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, bersabar itu tangguh ya. Kalau kamu tangguh dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan bahaya kepadamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi ada tipu daya orang lain untuk menjatuhkan, nggak bisa. Bahkan ketika kita berjuang dan kita menjaga ketakwaan, makin kita difitnah, maka makin moncer, makin kelihatan kebaikan kita, dan makin populer kita. Karena apa? Orang-orang itu hanya mencari-cari dia korupsi inilah, korupsi itu, dan sebagainya. Terus diproses, coba diteliti, ternyata tidak ada yang bisa dipakai untuk dalih untuk menghukum dia. Menjadi namanya menjadi makin baik. Diubek-ubek, dicari-cari saja tidak ketemu. Ya, apalagi tidak dicari-cari. Ya, itu namanya menjadi baik. Oleh karena itu kalau kita mau berjuang dalam bentuk apapun, yang tujuannya adalah melakukan perubahan atau mengadakan perubahan dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik secara individu maupun secara masyarakat, kita pegang dua ini, wa in tasbiru wa tattaqu. Dan dua ini adalah yang dipegang oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengalami cobaan-cobaan yang berat, tetapi karena beliau sabar dan takwa, maka dia akhirnya jaya hidup dengan baik, dengan jabatan yang tinggi, dengan kepercayaan yang baik dari masyarakat di Mesir. Ya. Kemudian sambil melakukan kegiatan-kegiatan dalam memperjuangkan perubahan, kita jangan lupa bahwa semua kejadian itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu kita mesti berdoa. Sambil berdoa kita bertawakal. Kita serahkan hasil akhirnya seperti apa, terserah Allah. Pokoknya kewajiban saya adalah saya melakukan sekuat tenaga saya, sebisa saya untuk melakukan atau mengadakan perubahan ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu membulatkan tekad mau melakukan suatu misi yang baik, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau kita di Indonesia ini sedang melihat ada penyimpangan-penyimpangan, mari kita berusaha untuk mengadakan perubahan. Kita ubah situasi ini menjadi situasi yang lebih baik. Kalau misalnya jabatan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kasus. Kalau kamu tidak mau mendukung aku, kasusmu aku buka. Akhirnya terpaksa dia, ya deh, aku mendukung deh. Nah, kalau itu yang dilakukan, berarti para pejabat-pejabat itu adalah penjahat-penjahat yang mereka dilindungi, tapi dengan imbalan dukungan. Nah, kita ubah. Jangan sampai keadaan itu terus-menerus. Kita hanya mengangkat orang-orang, kalau kita sebagai rakyat, kita mempunyai hak untuk mengangkat dengan pemilihan umum. Insya Allah tidak lama lagi kita menjalani pemilihan umum. Maka
kita ubah. Tidak seperti itu. Yang boleh menjabat itu adalah orang-orang yang memang betul-betul bersih. Jadi bukan dengan cara blackmail. Blackmail itu mengancam orang akan mengungkap kesalahannya atau bahkan membunuh kalau tidak mau mengikuti keinginannya. Jadi kalau kita mau baik negara kita, maka orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang betul-betul bersih. Tidak ada negosiasi yang semacam tadi. Ya. Aku akan angkat kamu, aku akan beri kamu jabatan ini asal kamu mendukung saya dan sebagainya. Tidak ada itu. Ya. Kita ubah menjadi cara yang lebih baik. Baik, ringkasan apa yang kita bahas pagi ini adalah Allah biasanya menghancurkan masyarakat yang banyak melakukan kejahatan. Kebutuhan saat ini sangat mendesak untuk memberantas kejahatan dan untuk mempromosikan perubahan ke arah perbaikan. Langkah-langkah untuk melakukan perubahan itu meliputi antara lain merumuskan tujuan menuju perbaikan, meninggalkan kebiasaan buruk, memperbaiki sistem dengan menggunakan otoritas, menggalakkan dan mengakomodasi kritik sosial, teguh dalam menghadapi rintangan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah merestui kita melaksanakan perubahan dengan meninggalkan kejahatan dan melakukan kebaikan-kebaikan.